Kita jawab pertanyaan dari Dita ya. Kita jawab pertanyaan dari Ardin ya. Dok, minimal berapa kali kita mau membersihkan kotoran telinga? Sebulan sekali atau gimana? Jadi kotoran telinga itu sebetulnya dapat keluar sendiri dengan mekanisme self cleaning dari telinga. Jadi telinga itu dapat mengeluarkan kotoran telinga pada saat kita mengunyah, makan, ngobrol. Prinsipnya adalah gerakan dari rahang. Jadi pada saat ada getaran dari rahang, di liang telinga ini dapat bergetar, kemudian kotoran telinga dapat keluar dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan ditanya berapa kali dalam waktu sebulan, boleh 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ada tapinya. Tapi harus dibantu orang lain untuk membersihkan, dan orang lain harus tahu teorinya bahwa yang dibersihkan hanya di bagian sepertiga luar, yaitu yang dapat tampak oleh mata saja. Tidak perlu di bagian dalam, karena di bagian dalam tidak diproduksi kotoran telinga. Kalau misalkan ragu-ragu, ya udah ke dokter setiap 6 bulan sekali aja. Membersihkan kotoran telinga pakai jari sendiri. Gimana nih? Apakah boleh atau enggak? Ini pertanyaan dari Surya. Kalau misalkan membersihkan dengan jari, pastikan jari kita sendiri ya. Nah, kalau misalkan pakai jari, tentu saja kalau misalkan tangan kita masuk ke dalam telinga, itu malah mendorong kotoran telinga ke dalam. Selain itu, jari kan juga bisa kotor. Selain itu, kukunya juga bisa panjang dan menyebabkan iritasi di liang telinga. Kalau iritasi di liang telinga akan menyebabkan infeksi yang kita sebut dengan otitis eksterna, yaitu nyeri liang telinga yang bengkaknya itu luar biasa, nyerinya luar biasa banget, buka mulut aja sakit. Jadi pada kondisi ini nggak kita anjurkan. Jangan khawatir, telinga itu bisa melakukan self cleaning, yaitu mengeluarkan kotoran telinga sendiri pada saat kita mengunyah makanan, kita menggerakkan rahang. Jadi ada getaran yang membantu kotoran telinga itu dapat keluar dengan sendirinya. Kita jawab pertanyaan dari Umu. Pertanyaan itu kayak gini nih. Dok, bagaimana cara membersihkan kotoran telinga sisa darah beku dalam saluran telinga anak? Apalagi kalau anak rewel, nggak suka jika ada benda masuk seperti cotton bud. Jadi yang pertama nih, anak-anak itu nggak ada kok yang kooperatif untuk dibersihkan telinganya. Justru kalau misalkan goyang-goyang, bahaya banget untuk dilakukan tindakan pembersihan. Tidak jarang justru malah dapat menusuk liang telinga, bahkan ke gendang telinganya yang menyebabkan berdarah. Kalau yang ditanyakan ini masalah kotoran telinga sisa darah beku, yaitu menjadi pertanyaan nih, sisa darah beku apakah memang benar darah atau kotoran telinga yang warnanya hitam yang bentuknya kayak darah? Nah, itu harus dipastikan. Tapi pada kondisi ini, misalkan membersihkan kotoran telinga itu masih boleh di rumah, tapi di sepertiga bagian luar, yaitu bagian yang kelihatan aja. Kalau ragu nih, apalagi anaknya rewel kayak gini, disarankan ke dokter THT. Nanti akan dilakukan tindakan pembersihan, salah satunya dengan cara pembilasan yang aman banget untuk anak-anak.